Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria yang berasal dari kota Medan. Beliau tumbuh dari keluarga yang sangat sederhana dan dibesarkan dengan kehidupan yang serba pas-pasan. Karena keterbatasan ekonomi, banyak keinginan yang belum bisa terwujud. Dan hal inilah yang mendorong Yasin bertekad berjuang untuk merubah nasib. Berbekal lulusan D1 komputer telah mengantar Yasin mengadu nasib menjadi TKI Tenaga Kerja Indonesia selama 2 tahun di Taiwan. Dengan modal dari hasil kerja keras selama 2 tahun menjadi TKI, Yasin kembali ke Indonesia mencoba buka usaha konvensional. Tapi hanya berjalan 6 bulan saja. Usahanya mengalami kebangkrutan, bahkan berhutang ke orang tuanya. Perkenalan dengan bisnis Tiens telah membawa perubahan hidup yang sangat drastis. Melalui bisnis Tiens dari seorang pemalu dan minder, sekarang telah menjadi pembicara di berbagai kota di Indonesia. Menerima perjalanan gratis ke belasan negara dan telah menerima free luxury car yaitu BMW. Impian terbesar Yasin bersama pasangannya adalah bisa membantu lebih banyak orang mencapai kehidupan seperti yang telah beliau capai. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Yasin. Halo Indonesia. Apa kabar semuanya? Saya Yasin ya. Baik, saya langsung saja memulai acara ini. Saya doakan semoga semua sehat selalu dimanapun Anda berada. Ya. Dan saya memulai dengan sebuah cerita menarik Bapak Ibu. Dikisahkan ada seorang guru ya yang sudah mengajar puluhan tahun. Sudah lama sekali. Dan guru ini adalah guru matematika yang killer. Istilahnya sangat galak. Suatu hari dia memberikan soal kepada murid-muridnya. Dia kasih 2 soal dan dia beri waktu selama setengah jam untuk selesaikan soal tersebut. Dan akhirnya begitu dia buat soalnya, dia biarkan muridnya kerjain selama setengah jam. Setelah setengah jam berlalu, ya dia pun tanya, siapa yang sudah berhasil menyelesaikannya? Tidak ada satupun yang menjawabnya, tidak ada satupun. Dia bilang, kemana aja kalian? Belum selesai. Dan para murid masih gereng-gereng kepala. Akhirnya dia marah. Kalian ini ketika saya terangkan, tidak ada satupun mau perhatiin sehingga sekarang dikasih soal seperti ini saja nggak bisa. Bagaimana kalian mau masa depannya bagus kalau kerjain ini aja nggak bisa? Dan gurunya naik ke atas di tempat papan tulisnya, dia bikin 2 soal tersebut selesai dalam waktu kurang 5 menit. Dan muridnya melihat, wah ini mah bukan guru biasa, ini mah profesor, ini gila banget soal sulit kayak gini kok bisa ya? Setelah berlalu lama, reunian pun terjadi, kumpul-kumpul, ya ngobrol-ngobrol. Akhirnya si murid tanya, Pak, saya cukup kagum dengan Bapak. Kok bisa soal sesulit itu dikerjain dalam waktu 5 menit? Kok bisa ya? Gurunya senyum, hehehe. Gua ngajar selama puluhan tahun, soalnya itu terus tiap tahun saya kasih. Jadi wajar saya nggak pakai mikir, saya udah bisa tulis semuanya. Dan Bapak Ibu, ya terus terang, semua yang kita lakukan sekarang ini, baik saya, baik nanti Pak Biar yang akan berbicara berikutnya, baik Bu Sinta, ya, maupun leader-leader Anda, kita adalah orang-orang yang lahir dari kebiasaan. Ya, kebiasaan yang buat kita akhirnya bisa. Dan satu hal menarik adalah Anda perlu coba membaca buku ini, Atomic Habit. Ya, di Atomic Habit itu bicara soal kebiasaan kecil tapi dampak besar. Ya, saya sering di lapangan ketemu. Ketika lagi prospek seseorang, siapapun latar belakangnya. Contoh, ketemu penjual martabak. Bilang, Bapak mah presentasi bagus, saya jual martabak mana bisa. Saya balik bilang, oh iya Pak, wajar Pak, Bapak mah bikin martabak pasti bagus, saya mana bisa bikin martabak. Oh beda dong, emang beda saya bilang. Kalau dibalik, saya jualan martabak sudah belasan tahun, puluhan tahun, saya pasti buat martabaknya enak. Kalau Bapak jalankan bisnis ini, setahun 2 tahun, Bapak juga akan lancar. Dipikir, bener juga ya. Iya, emang seperti itu. Dan menariknya, di buku ini, silakan nanti dicek. Ya. Di sini, halaman 19. Nah, tertulis di sini bagus banget. Ada yang namanya kebiasaan kecil. Dan kebiasaan kecil ini kalau Anda bisa tingkatkan, 1% saja Anda pertahankan setiap hari. 1% perbaikan setiap hari, 1%. Selama setahun kemudian akan terjadi peningkatan 37 kali lipat perubahan di hidup Anda. Nah, banyak orang bilang, apa benar? Apa iya? Nah, saya kasih Anda bocoran beberapa contoh. Ada orang mengatakan Bapak Louis Tandean seorang bayi ajaib, volcano, apapun itu. Oke?
Karena kenapa? Di Tianxi hanya butuh waktu sekitar setahun lebih saja, itu sudah terima mobil mewah. Bapak Naga Sugara, jalankan bisnis Tianxi sekitar 11 bulan bintang 8 bonus tembus 40 juta. Luar biasa. Rahasianya ternyata Bapak Ibu, Pak Louis gagal MLM selama 7 tahun. Nah itunya nggak ada yang tahu. Kebiasaan yang Pak Louis bangun selama 7 tahun terbayar di Tianxi, begitu gerak langsung punya hasil bagus. Pak Naga Sugara jalankan MLM sebelumnya, sebelum beliau lanjut kuliah, kan sempat off kuliah. Beliau jalankan bisnis MLM sebelumnya, itu selama 1,5 tahun. Bonus terbesar yang beliau cerita ke saya, terbesar ya, selama 1,5 tahun tersebut, Rp150.000 Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu pikirin, tahan nggak Anda 1,5 tahun bonus Rp150.000? Karena Pak Naga bisa tahan, hasilnya apa? Akhirnya begitu di Tianxi, ya mental sudah jadi, kebiasaan sudah bagus, ya begitu gerak hasil langsung bagus. Dan leader-leader lain tentunya yang bisa punya hasil tentunya karena mereka membangun kebiasaan. Oke? Dan pada malam hari ini saya akan membahas sesuatu yang menjadi kebiasaan kita bersama di bisnis ini, ya, yaitu 7 kebiasaan sukses. Nah, 7 kebiasaan sukses ini ya dimulai dari yang pertama kita bahas, memiliki dream book atau buku impian dan terus menambah daftar nama. Ini buku impiannya. Nah, Bapak Ibu saran saya kalau bicara kenapa impian, ya di starter pack Anda pasti sudah dengar dari Pak Louis, sudah jelaskan jelas sekali. Oke, dan di starter pack juga dibahas, penting banget Anda punya buku impian. Kenapa? Karena di dunia ini 60% orang ya hidupnya biasa-biasa ke bawah. Karena mereka bahkan tidak punya impian sama sekali. Oke, boro-boro impian, hidup besok lancar-lancar aja udah syukur. Nah, ada 30% orang yang hidup di rata-rata. Mereka punya impian, tapi bukan impian yang sangat detail. Contohnya, saya ingin punya kehidupan yang baik, saya ingin punya rumah, saya ingin punya mobil. Akhirnya mereka punya rumah, akhirnya mereka punya mobil, tapi mobil yang biasa, rumah yang biasa. Oke? Tapi ada 7% orang hidupnya yang kaya. Di mana mereka adalah orang yang punya impian. Dan impian mereka detail sekali. Contoh, ya, saya ingin di usia 30 tahun menembus penghasilan 100 juta. Sehingga saya bisa punya rumah senilai 3 miliar. Itu contohnya yang sangat spesifik. Bahkan mereka pecah seperti apa yang mereka lakukan. Dan mereka mencapainya. Dan yang paling menarik ada 3%. Orang yang menghuni kawasan yang namanya ultra kaya, kaya raya. Mereka bukan cuma punya impian, mereka bukan cuma punya impian yang jelas, tapi mereka memvisualisasikannya baik dalam buku impian ataupun papan impian. Ya, papan impian mereka buat di yang namanya kayak papan di rumah, mereka buat gambar-gambar kapan mau capai dan lain sebagainya. Dan saya belajar dari starter pack di audionya Pak Louis. Beliau cerita, beliau tempelin gambar BMW di seluruh kamarnya. Ya, seluruh sudut begitu bangun lihat pokoknya gambar BMW. Gambar BMW, gambar BMW. Ke toilet lagi jongkok lihat depan pintu toiletnya gambar BMW. Kenapa maksudnya? Wajar Pak Louis akhirnya bisa terima mobil karena itu benar-benar dilihatin terus sampai datang. Oke. Saya sendiri setelah dengar itu, saya praktek Bapak Ibu. Kuncinya apapun itu praktek. Kalau nggak praktek, mohon maaf nggak ada apa-apa. Pak Louis ngomong gitu, oh tempel ya, buat dream book ya. Awalnya saya rasa lucu sih, aneh sih. Kok kayak anak-anak kumpul-kumpul gambar, potong-potong tempel. Tapi saya lakukan, ya. Ini adalah gambar dream book saya. Jadi suatu kali karena dulu dibagikan reward mobil mewah, dapatnya waktu itu Pak Naga juga dapatnya BMW. Saya punya impian BMW. Ini tahun 2005. Foto ini saya ambil. Saya jalan-jalan di mall, saya nampak ada mobil BMW, saya foto, saya izin ke salesnya foto, saya boleh nggak masuk ke dalam? Boleh silakan. Ya, saya bilang, saya sekarang sedang berusaha. Doakan kalau sukses nanti saya mau beli 1, saya bilang gitu. Perhatikan gambar ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini foto yang saya tempel, ini foto yang setiap hari saya aminkan. Hasilnya apa? Perhatikan foto BMW ini dengan BMW yang saya punya. Sama Bapak Ibu? Sama persis, bahkan punya saya tipenya sedikit lebih tinggi, dalamnya lebih bagus. Hati-hati dengan apa yang Anda impikan. Contoh sederhana,
Nomor telepon orang yang Anda rasa penting pasti Anda catat. Yang tidak, orang yang tidak penting, bahkan Anda save pun tidak mau. Benar gak? Kalau Anda rasa impian Anda penting, buat dalam buku impian. Tapi kalau Anda tidak buat, itu sama dengan Anda tidak menyimpan nomor handphone dari orang yang tidak Anda rasa penting. Artinya impian tidak penting, impian Anda jadi tidak penting. Jadi kalau Anda rasa penting, buat dalam buku impian. Oke? Kemudian terus menambah daftar nama. Buat Bapak Ibu yang baru bergabung, daftar nama Anda banyak. Saran kami adalah sejak awal tambahkan daftar nama Anda. Kenapa? Karena ketika seseorang sedang punya kerja atau sedang kerja, dia cari kerja yang baru gampang. Gampang dapat kerja baru. Karena kenapa? Tempat kerja baru juga melihat ini orang potensi, masih kerja. Wah, gue pingin rekrut dia ke perusahaan gue. Beda kalau orang yang sudah sekarang posisi nganggur, cari kerja, susahnya minta ampun. Sama juga dengan daftar nama. Ketika Anda punya daftar nama, Anda lebih tenang untuk mendapat daftar nama baru Anda. Anda ketemu orang, Anda ngobrol santai, dapat syukur, gak dapat, gak apa-apa. Beda kalau Anda sudah kehabisan daftar nama. Mau nambah satu, deg-degannya sampai keringat dingin, dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu, ada orang bilang, iya sih Pak, tapi kalau saya minta kenalan dengan orang, saya keringat dingin, saya takut banget. Ingat cerita saya, Bapak Ibu, semua itu adalah kebiasaan. Ya, semua adalah kebiasaan. Kalau Anda biasakan, 1% saja sehari Anda buat tambahan sedikit di hidup Anda. Yaitu coba bicara dengan orang. Kalau susah bicara, coba tersenyum. Saya bocorin sedikit rahasia saya. Saya belajar senyum itu hampir seminggu lamanya. Maksudnya, iya. Setiap di jalan-jalan di mall ketemu orang di eskalator, saya senyum. Awalnya kaku banget. Saya bercermin, itu gimana senyum yang benar? Karena saya orangnya introvert dulunya. Tapi lama-lama latihan, akhirnya tersenyum, bisa tersenyum. Tersenyum Bapak Ibu, belum kenalan. Nah, kenalan lain cerita lagi. Ya, liatin orang lama, otak berpikir sampai kemana-mana. Tapi yang namanya kalau Anda mencoba 1% sedikit lebih baik saja, pelan-pelan Anda juga akan terbiasa. Saya orangnya introvert, ya, dan saya juga bisa. Saya percaya Anda juga bisa. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, memakai produk dan melayani pelanggan minimal 10 sampai maksimal 20 pelanggan. Nah, kalau pakai produk ini penting nggak? Oh, penting banget. Kalau Anda pakai produk, dampaknya apa? Oh, yang pertama, gak usah bicara yang lain. Kesehatan kita udah ngomong di mana-mana nomor 1. Jadi pakai produk itu sudah menjadi kebiasaan penting banget. Kenapa? Karena kita peduli suatu hari kalau Anda sukses, Anda terima reward Anda dengan kondisi tubuh yang sehat untuk siap menerimanya. Jangan sampai Anda terima reward sering diceritain, pas diumumin terima, stroke pula, kan bahaya sekali. Jadi pakai produk itu penting banget. Ya, kemudian melayani pelanggan, ya 10 minimalnya, maksimal 20. Kalau lebih dari 20 biasanya waktu Anda terlalu banyak untuk melayani pelanggan sehingga bangun asetnya nggak jadi-jadi, waktu Anda habis. Jadi kalau minimal 10, maksimal 20. Ya, saya sering ngobrol dengan Pak Naga cerita kalau sudah lebih dari 20 over ke downline kita yang mana orangnya cukup dekat atau kaki fokus kita. Nanti silakan konsultasikan kepada upline aktif Anda. Ingat, jangan ambil konsultasi bulat-bulat di ruang Zoom ini atau di ruang YouTube ini. Apapun yang saya cerita ini, silakan diskusi lagi dengan upline aktif Anda, karena upline aktif Anda lebih tahu kondisi Anda saat ini, yang mana yang bisa Anda segera praktekin, yang mana yang sementara waktu belakangan bisa dipraktekin. Oke? Yang berikutnya adalah presentasi minimal 15 kali per bulan. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Sebelum COVID kita presentasi pakai VChat. Setelah COVID gimana? Ya online, jalanin. Kabar baiknya, bisnis ini saya cukup salut. Dulu sebelum COVID, saya kalau home meeting, kalau OP, saya nggak punya upline di Kota Medan, upline saya di Jakarta. Jadi kalau mau harap upline datang ngebantu itu ya jarang banget. Ya, Anda beruntung kalau upline Anda satu kota dengan Anda. Tapi gara-gara COVID, saya jadi sering bisa home meeting bareng upline, bisa OP bareng upline. Jadinya seru banget. Jadi intinya adalah Anda cukup lakukan saja. Nah, kenapa perlu presentasi 15 kali? Kenapa perlu 15? Kenapa bukan yang angka yang lain? Untuk bisa kualifikasi CPM ini, ya, Anda memenuhi 8 kali presentasi. Ya, dan yang namanya sepeda. Sepeda ada kecepatan minimalnya.
8 kali adalah kecepatan minimal bisnis Anda bisa bertahan. Istilah kalau sepeda ngayunya kecepatan 8 kali masih gak jatuh. Oke, keseimbang masih bagus. Tapi kalau Anda mau hasilnya bagus, naikin jadi 15 kali. Tapi kalau 15 kali itu kan minimal. Nah, kalau pingin lebih, pastikan 30 kali. Dan saya belajar dari audio-audio yang Pak Luis, Pak Naga. Silakan Anda dengarkan audionya. Anda bisa cek di One Vision webnya, Anda bisa beli audionya di sana. Ya, Anda cek aja. Rata-rata Pak Luis itu dulu presentasi sehari itu 5 kali. Jadi 3 hari beres ini. Jadi kalau Anda berpikir saya mau jadi Bapak Luis Tandean berikutnya, mantap. Caranya gimana? Sehari 5 kali presentasi. Apalagi di zaman online seperti sekarang ini. COVID. Gak bisa ketemu orang di luar, ketemunya di Zoom. Enaknya apa? Kadang jadwal jam 10 malam pun saya terima. Gak perlu pulang kemana-mana. Selesai tutup, tidur, selesai. Gak akan kemalaman. Gak takut kalau pulang nanti dibegal atau apa. Gak takut. Itu kelebihan ketika COVID. Jadi membuat dunia online malah hidup banget. Dan itu salah satu cara Anda bisa lakukan. Ingat, 8 kali presentasi itu adalah yang namanya jalan menjaga bisnis tetap jalan. 15 kali itu adalah yang namanya bisnis bisa berkembang. Tapi kalau Anda mau bagus, 30 atau bahkan lebih. Bapak Naga Sugara pernah cerita sehari rata-rata 3 kali. Oke, jadi saya belajar dari audio-audio dari para upline, Pak Luis, Pak Naga, saya dengar audio mereka. Oh gitu ya, saya juga kerja keras, lakukan persis seperti itu. Pak Andrian, rekan saya sama, beliau sekitar sehari 2-3 kali presentasinya. Jadi lakukan saja. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya dari nomor 1 tadi, kebiasaan 1-3, itu semua bicara tentang hasil. Ya, mulai dari impian, itu bicara hasil. Kenalan, pakai produk, melayani pelanggan, itu bicara hasil, income. Oke. Khusus yang nomor 4, 5 dan 6, ini bicara pengembangan diri. Yang artinya, kalau Anda lakukan, hasil tidak langsung terlihat, tapi jangka panjangnya luar biasa. Ingat ya, suatu negara kalau SDM-nya tidak bagus, negaranya susah berkembang. Dan hal pentingnya adalah 3 ini adalah yang namanya mengembangkan SDM khususnya diri Anda. Oke, 7 kebiasaan ini, 4, 5, 6. Nanti saya akan bahas di paling belakang nantinya, bagian 3 ini. Oke, setelah 3 ini baca buku positif minimal 15 menit, mendengarkan minimal 1 audio NetP One Vision per hari, hadir di setiap pertemuan One Vision dan pertemuan yang direkomendasikan upline crown Anda. Oke, setelah ini, yang berikutnya adalah menjadi good team player, ya, menjadi team player yang bagus. Apa itu good team player-nya? Yaitu edifikasi, konsultasi, dan no cross-lining. Ya, nah, seperti good team player ini yang paling menarik Bapak Ibu dari 7 kebiasaan tadi. Kenapa saya katakan seperti itu? Banyak orang menganggap 7 kebiasaan ini, kebiasaan ke-7 ini adalah satu kebiasaan. Padahal 7 kebiasaan ini, yang nomor 7 ini, ya, adalah roh dari seluruh kebiasaan lain. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya, karena 7 kebiasaan, yang kebiasaan ke-7 inilah yang akan membuat bisnis Anda berkembang. Ketika Anda istilahnya melakukan, membuat buku impian, kalau Anda hanya diamkan di rumah, Anda tidak tunjukkan, Anda tidak promosikan, edifikasikan adanya buku impian, grup Anda tidak ada yang melakukannya, hanya Anda sendiri. Anda pinginnya jadi apa? Coba, membangun aset atau menjadi seorang pebisnis konvensional yang Anda sendiri yang bagus, yang lain tidak. Tentunya Anda ingin bangun aset. Kalau Anda ingin bangun aset, Anda perlu lakukan yang namanya good team player ini di seluruh aspek lainnya. Di dalam 7 langkah, di dalam 7 kebiasaan, khususnya yang ke-7 inilah menjadi ruh dari semuanya. Baik, yang pertama adalah edifikasi. Nah, kalau bicara edifikasi, kemana saja? Untuk good team player ini pun saya tidak bahas detail, karena ada audio yang khusus membahasnya, audio NetP. Ya, kalau nggak salah Pak Nursam, ya, 3 prinsip dasar. Di sana bahas dengan sangat detail, ya, waktunya sejam, jadi bisa belajar banyak di sana. Kalau saya sekilas saja, ya, yang namanya edifikasi itu mempromosikan, menghargai, kemana saja perusahaan Tianxi, produknya, oke? Support system kita, One Vision. Jangan pandang support system itu seakan-akan seperti barang, Bapak Ibu.
Ya, hari ini kita bisa berada di sini, ada acara seperti ini CPM diadakan di hari Minggu nih malam lagi. Itu berkat tim One Vision dan para leader yang mengadakannya. Tanpa mereka kita semua, Anda di tempat Anda, saya di tempat saya, kita belajar masing-masing. Tapi dengan adanya One Vision kita bisa belajar bareng, share ilmunya bareng, ya, dan akhirnya kita bisa berkembang bareng-bareng. Jadi kesempatan ini yang buat kita semua di YouTube, tolong Anda ketik di kolom chat di YouTube, ya, applause luar biasa untuk tim One Vision. Ya, thank you banget One Vision, Anda luar biasa. Minggu ini minggu malam, ya, orang lagi nyantai, santai di rumah, tidur atau istirahat atau apa, mereka masih kerja untuk membantu kita. Jadi Anda perlu sangat respect dengan para tim One Vision. Oke. Kemudian siapa lagi? Upline kita, downline kita, crossline kita, ya, dan lain sebagainya. Saya tidak bisa ceritain satu-satu. Nah, kemudian setelah adanya edifikasi, ya, sudah kita lakukan. Berikutnya kita perlu perhatikan konsultasi. Nah, kalau bicara konsultasi sama juga di audio Netpi 3 prinsip dasar juga dibahas dengan detail soal konsultasi. Ada namanya konsultasi formal, ada namanya konsultasi informal. Kalau Anda nggak paham, bagus, catat, selesai ini kontak upline Anda langsung. Pak, Bu, itu maksudnya konsultasi formal informal itu apa ya? Karena kenapa saya tidak bahas malam ini, ya. Ada audio Netpi-nya, ada juga upline Anda untuk tempat konsultasi. Jadi Anda cek aja. Dulu saya juga nggak ngerti. Oke. Nah, konsultasi itu silakan cek lebih dalam ke upline Anda ataupun dengar audionya. Kemudian no cross-lining, tidak melewati batas. Nih gambarnya. Oke. Contoh A adalah upline Anda, B adalah Anda, C adalah cross-line Anda, dan D adalah cross-line Anda. Kalau bicara bisnis, belajar cara kerja, oke, bahas bisnis, bonus, perkembangan jaringan, Anda bahasnya ke A. Tidak boleh ke C, tidak boleh ke D. Ya, segala berhubungan dengan bisnis, baik bonus, omset, perkembangan jaringan, orang yang disponsori berapa, lain sebagainya, pokoknya tidak bahas dengan cross-line. Tapi bukan berarti tanpa crossline. Kita butuh adanya crossline untuk kerjasama. Contoh, yang berikut berbicara adalah Pak Diar. Pak Diar adalah crossline saya. Tim saya bisa belajar dari beliau bukan secara langsung tapi melalui One Vision, yaitu dari acara-acara CPM. Kita butuh crossline, tapi tidak berbicara crossline. Nah, soal no crossline ini saya ada hal menarik karena kondisi kebetulan saat ini zaman juga sudah zaman digital. Plus COVID lagi, jadi orang banyak di rumah. Saya ingin cerita satu cerita menarik. Ya, dikisahkan ada sepasang suami istri, ya, yang baru menikah di masa-masa BlackBerry baru mulai ada BlackBerry. Jadi zaman telepon itu masih handphone telepon sama SMS. Terus mulai masuk BlackBerry, jadi belum banyak yang pakai. Suami istri itu hidup dengan baik-baik saja. Suami berangkat kerja, siap kerja, pulang sampai rumah, masakan selesai, air hangat sudah siap, 1 gelas teh manis hangat sudah tersedia. Oke. Kemudian ya dia bisa santai entah baca majalah atau koran, istrinya pijatin. Wah, asik banget. Zaman berubah, terus berubah sampailah masa sekarang ini, di mana sudah masuk zaman digital yang luar biasa, muncul yang namanya media sosial, ya, mulai dari WhatsApp sampai Facebook sampai pada Instagram. Si istri ada reunian, kumpul dengan teman-teman, nge-add Instagram semua teman. Akhirnya pulang rumah jadi rajin ngeliat Instagram. Oke, stalking Instagram. Nah, kebetulan ya si temannya si istri ini punya teman katakan A, B, C, dan D. Kebetulan A pas ulang tahun, hadiah ulang tahun suaminya adalah tiket jalan-jalan ke Paris. Istilah mereka ambil tour jalan-jalan ke Paris. Wah, dia upload ke Instagram. Thank you honey, impianku ke Paris tercapai. Si istri kan ngelihat, enak juga si A ya. Waduh, enak banget. Kemudian beberapa waktu berlalu si B upload. Thank you my love, saya dapat tas kesayangan saya, tas LV. Si istri lihat, enak juga ya. Wah, giliran si C, aduh my love, thank you.
Ini handphone iPhone 12 Pro Max kesukaanku, warnanya pas banget. I love you, deh. Si istri lihat, enak banget ya. Si D beda lagi, ya. Di ulang tahunnya dibuatin satu pesta kecil yang sangat romantis sekali di sebuah hotel yang sangat mewah. Yang menariknya apa yang terjadi? Si istri tidak ngomong apa-apa, tapi dia bayangkan di hati. Andai saya bisa nikmati yang seperti itu. Nah, dulunya pas ulang tahun, suaminya pulang dengan satu mawar saja, istrinya sudah happy. Apalagi ada satu kek kecil tambah lilin, udah happy. Sekarang pulangnya kasih mawar, dia pegang, dia taruh ke samping. Dalam hati, orang dapat iPhone, saya dapat mawar. Mawar emang bisa dimakan. Ya, oke. Orang dapat jalan-jalan, saya dapat apa? Crosslining digital itu berbahaya banget. Dan di zaman sekarang ini, ya sering terjadi crosslining secara digital Bapak Ibu. Saran saya, kalau Anda menjumpai ada crossline Anda yang sering memposting, yang namanya perkembangan bisnis dia, bahkan ngepost soal bonus dia, itu hak dia. Kita nggak bisa apa-apa. Sebenarnya disarankan jangan, tapi itu hak dia. Bisa jadi dia pakai cara itu untuk mendekati prospek dia atau nunjukin ke downline dia ataupun ke teman dia. Itu cara dia. Tapi gara-gara kita ngefollow dia, itu ada resiko kita mulai galau. Itu cara apa ya? Pas konsultasi ke upline kan upline nggak ngerti itu dia pakainya cara apa. Kita cuma ngarahin caranya One Vision. Tapi di sana dia ada kata-kata yang kok nggak pernah dengar ya. Anda jadi curigaan. Saya cerita ini karena saya ngalamin sendiri. Downline saya jadi curiga. Pak, itu maksudnya apa? Oh, saya bilang itu kebutuhan dia pribadi. Itu grup dia butuh ini, jadi dia buat seperti itu. Oh gitu ya? Baiklah. Terus karena dia follow banyak crossline, ya, yang memposting bisnisnya, akhirnya terjadi. Dia lihat yang lain lagi. Nah, kalau itu acara apa? Perasaan di One Vision nggak ada acara itu. Oh, itu acara pribadi grupnya. Pak, kita buat sendiri dong. Nah, Bapak Ibu, ya, kadangkala ini fakta yang terjadi di lapangan. Saya kadang melihat grup saya ini kerja kerasnya luar biasa, butuhnya baca buku. Maka saya tiap hari ngomongin baca buku ke dia. Tapi lucunya dia lihat crossline selalu bikin postingan jadwal di sana, jadwal di sini, jadwal di sana, jadwal di sini. Ingat, burung sejenis suka dengan burung sejenis. Grup saya pekerja keras, dia senang dengan lihat orang kerja keras. Itu sudah normal. Saya lihat kelemahan dia kerja keras sudah bagus. Kelemahan dia itu adalah pengembangan diri, butuh baca buku, butuh dengan happy. Tapi karena dia lihat crossline seperti ini, dia lihat upline ini nggak ngerti, harusnya kan seperti itu. Apa yang terjadi? Akhirnya dia tidak mengembangkan kepribadian dia. Yang terjadi adalah bisnis dia hancur semua. Pas hancur, dia nyalain kitanya sebagai upline. Nah kan, lu sih suruh gua baca buku, action yang penting. Nggak bisa gitu Bapak Ibu. Itu semua harus balance. Oke? Katup Anda kalau tidak naik, maka berapapun besar hasilnya akan turun ke katup Anda. Itu sudah normal. Jadi pesan saya hati-hati yang namanya di zaman digital sekarang, khususnya kalau Anda follow crossline, saran saya kalau sampai ketemu ada crossline yang sering ngeposting secara bisnis, saran saya unfollow saja demi keamanan Anda, karena terjadi crossline luar biasa. Nanti Anda bingung sendiri. Saya cerita ini karena itu pengalaman pribadi saya. Oke? Baik, saya lanjut. Nah, tadi itu sekilas soal 7 kebiasaan, saya masuk ke poin penting yang saya ingin bahas, yang 3 tadi. Oke? Nah, yang kebiasaan keempat adalah membaca buku positif minimal 15 menit per harinya. Nah, buku-buku yang sangat kita rekomendasi mulai dari Berpikir Berjiwa Besar yang paling kiri, Bagaimana Mencari Kawan dan Pengaruhi Orang Lain, ya, itu 2 buku wajib dari dulu sampai sekarang. Itu buku bagus banget. Oke, kemudian ada Personality Plus, ada 21 Hukum Kepemimpinan, ada namanya The Business of 21st Century, Robert Kiyosaki, ini bagus banget bukunya. Terus ada buku Esok Radan, terus ada buku ini. Kemarin ada buku GoPro, itu cukup bagus juga. Cuman ingat Bapak Ibu, yang saya saran ini, kapan Anda baca, cross check ke upline Anda. Oke? Apa buku apa yang perlu saya baca saat ini, ke depan buku apa. Jangan saya ngomong ini bagus, besok upline kasih tahu buku ini, besok Anda langsung beli Atomic Habit, yang buku lain Anda hindari, Anda lupakan. Terus besok upline ngomong ini, yang Atomic Habit belum habis, Anda taruh, Anda baca yang lain. Jangan. Baca buku sampai tuntas baru ganti buku yang lain. Oke, nah Bapak Ibu,
ada satu lah buku GoPro, terus ada lagi satu, ada Pak Elvanto, director kita, itu luar biasa. Beliau buat satu buku namanya A-Class. Saya cukup rekomen ke downline saya, kenapa? Karena buku itu buku yang simple, sederhana tentang MLM dan cara jalaninnya. Jadi kembali ke Anda konsultasi ke upline Anda, apakah sudah saatnya baca buku itu atau tidak. Oke, tetap ikuti apa pesan upline Anda. Ingat, 3 prinsip dasar, edifikasi, konsultasi, no cross-lining, ada ruh dari semua ini, jiwa dari semua ini. Jadi kalau Anda dengar saya ngomong gini, ya ingat konsultasi. Pak, itu buku apa? Saya bagus baca yang itu atau itu dulu. Nah, ikuti upline Anda. Karena upline Anda paling tahu apa yang Anda butuh. Jangan Anda baca apa yang Anda pingin, tapi baca apa yang Anda butuh. Nah, untuk bicara baca buku, ini menarik nih. Saya belajar di buku Atomic Habit ini, bicara soal bagaimana membuat perubahan kecil di hidup kita. Oke, kan kita kadang susah berubah, ya. Nah, saya kasih tahu caranya, tips sederhananya. Baca buku itu kalau saya itu susah. Baca komik saya nomor 1. Komik saya bisa ulang baca berkali-kali nggak bosan. Tapi kalau buku dulu, ya sebelum sampai bintang 6 saya nggak baca buku. Berkali-kali bahkan abang saya kirimin saya bukunya baca, saya nggak baca sama sekali. Saya taruh di samping, bukunya tebal, males buat tulisan kecil, buku tebal, males banget. Oke, tapi ada kala di mana akhirnya bisnis saya ngedrop, saya komunikasi, upline saya cerita, kerja keras, gue lihat lu kerja keras banget loh, problemnya di mana? Akhirnya upline saya keluarin list 7 kebiasaan. Gampang, kalau ada masalah di grup Anda, keluarin list ini 7 kebiasaan, cek satu persatu. Impian beres, ini beres, ini. Pas baca buku, saya ini sih yang agak susah saya bilang. Soalnya sering ya kalau kita buka buku mata tutup, kita tutup bukunya mata buka, itu sering terjadi. Nah, kalau saya katakan di buku Atomi ada cerita. Untuk buat perubahan, kita butuh buat yang pingin kita capai itu jadi gampang. Contoh sederhana. Taruh buku di tempat yang mudah dijangkau. Jangan di tempat yang susah dijangkau. Itu beneran pengaruh banget. Kalau kita taruh buku di dalam lemari, biasanya sehari-hari kita nggak lalui lemarinya, harus buka lagi, itu repot banget. Ya, jadi taruhlah di tempat yang gampang dijangkau. Contoh nih, Anda punya kebiasaan suka di toilet lama. Nah, daripada bawa gadget di toilet lama, duduk atau jongkok lama, hati-hati embean, lebih bagus Anda taruh bukunya di kamar mandi. Oke, saya jujur bilang, gampang nggak? Susah. Saya kan ngalamin sendiri, apalagi di zaman digital sekarang. Pegang handphone, pegang buku. Di Instagram, YouTube, buku. Menarikin Instagram, buku, namanya YouTube. Tapi pertanyaannya, Anda kemana hidupnya ke depannya? Oke, Anda silakan cek orang-orang sukses tuh jarang menghabiskan waktu di hal-hal seperti ini. Makanya pernah ada diceritain itu. Kenapa Lamborghini tidak pernah yang namanya mengiklankan mobil mereka ke siaran TV. Kenapa? Karena Lamborghini tahu orang yang bisa beli Lamborghini tidak nonton TV, Bapak Ibu. Jadi ngerti yang maksudnya ya Bapak Ibu ya. Kalau Anda ingin berkembang bisnis Anda, berkembang kepribadian Anda khususnya untuk jangka panjang, memang Anda butuh sedikit biasakan. Contoh nih, handphone bikin reminder, baca buku. Kalau Anda saking sulitnya baca buku, ya sudahlah. Anda buat reminder di handphone, 15 menit bunyi, tutup bukunya deh. Nggak boleh lebih deh. Tapi lucunya, ini saya lakukan sendiri. Saya selalu istilahnya bawa buku ke kamar mandi, bawa buku di tempat yang gampang saya jangkau. Efeknya saya jadi sedikit lebih tertarik membacanya. Terus satu lagi, baca buku selalu pakai stabilo. Itu akan membantu Anda, namanya karena ada kerja kinestetik, ada kerjanya. Ya, itu efek lebih menarik nantinya. Dan hasilnya apa Bapak Ibu? Efeknya ke saya pribadi adalah ya bagaimana ketika saya berbicara ke orang jadinya beda. Sebelum saya baca buku, saya kalau mau ketemu prospek ya, kadang khususnya follow up, itu saya suka debat. Kalau bisa selesai debat saya menang. Puas gitu loh. Tapi setelah saya baca buku khususnya bagaimana mencari kawan, buku yang kedua, bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain, di sana mengatakan satu-satunya cara menang debat adalah tidak berdebat. Gitu ya. Oke. Ini kan mau follow up orang. Dikasih tahu seperti ini. Saya ketemu sama agen asuransi. Dia cerita gini-gini. Dalam hati saya sudah mau meledak nih. Saya mau keluarin bukti.
Kan dulu Pak Louis itu ada masuk majalah bisnis pemasar nomor 1 di dunia. Di Indonesia. Bahkan di mana ada agen asuransi yang peringkatnya masih di bawah Pak Louis jauh, bahkan di bawah leader-leader lain. Saya pingin keluarin, gitu. Saya pingin banget keluarin. Dulunya mas saya keluarin, tapi gara-gara baca buku ini, saya cuma katakan, oh gitu ya. Bisa jadi benar. Tapi ingat ya, bukan oh gitu doang ya. Nyimak, dengerin, oke? Jawab gak asal-asal, bukan cuma nyenengin, tapi benar-benar nyimak. Oh gitu ya. Mungkin yang kamu katakan benar juga. Atau gini aja, bisa nggak kamu bareng saya ke pertemuan, kita sama-sama lihat apa yang kamu katakan tadi, sekaligus kita tanya ke pembimbing saya. Soalnya saya nggak bisa jawab apa yang Anda katakan ini, bisa jadi benar. Akhirnya dia ke pertemuan, gara-gara dia pertemuan, dia lihat pertemuan kita. Wah, bagus juga ya, saya di samping senyum. Hehehe. Kalau dulu mas saya debat habis-habisan, efeknya apa? Yang terjadi apa? Ya sudah, saya menang, dia kalah, besok gak jumpa lagi. Kalau zaman sekarang, lihat aja, WA-mu diblokir, semuamu diblokir, percaya saya. Oke? Jadi baca buku penting banget. Ya. Kemudian, dengar CD audio. Nah, ini juga salah satu yang sangat banyak membantu saya. Saya sendiri, kalau namanya saya jadwal, saya tinggal di Medan, upline saya di Jakarta. Jadi jarang ketemu, gak ada yang namanya ingatin saya, semangat, gak ada. Upline saya punya grup gede banget ya. Gak mungkin bisa ngeliatin saya yang di Medan masih kecil ini. Akhirnya kalau saya jadwal, pulangnya ditolak, agak ngedown. Siapa yang menolong saya? CD audio. Ya, ketika saya putar, saya dengar, si A ini prosesnya kok mirip saya. Apalagi Pak Louis pas cerita. Saya bawa Jaguar ke home meeting, ya. Gak ada yang hadir di home meeting. Atau bahkan sudah bawa Jaguar ke sana. Ya, saya simpan kursi. Maksudnya OP-nya gak ada orang. Pak Louis aja seperti itu. Oke, saya mah masih naik mobil biasa. Bisa ini. Aman ya ini. Saya gerak lagi Bapak Ibu. Ini enaknya. Ini bagusnya kita punya support system. Kita punya alat bantu yang namanya audio. Nah, bagaimana biar audio ini bisa maksimal Bapak Ibu? Terus terang zaman saya pakai kaset lebih repot lagi. Pinjamin orang kaset. Saya di rumah nggak punya. Sampai kita bela-belain beli satu Walkman ya namanya. Ya Walkman. Bela-belain beli satu Walkman kalau lihat ini orang potensial. Kita pinjamin Walkman-nya loh. Tapi orang potensial yang kita kenal rumahnya ya. Jangan Walkman kita dia lariin. Itu dulu kita. Zaman sekarang Anda bisa pesan. Ya starter pack yang online. Ya tentunya Anda sudah punya makanya Anda CP. Anda bisa langganan Netpi. Ya Anda bisa beli yang namanya basic pack, yang basic pack kan dalam bentuk MP3. Kalau Netpi Anda beli yang daftar yang online sehingga Anda dapatnya MP3. Zaman sekarang Anda tinggal masuk ke handphone, Anda dengernya Netpi dari handphone. Cuman hati-hati buat Anda yang membawa motor ya jaga keselamatan ya, jangan keasikan suara gede, gak perhatiin kiri kanan. Itu penting. Cuman gampang daripada Anda dengerin lagu-lagu ngetren terbaru, lagu galau, lain sebagainya, hidup Anda juga ke kemana-mana dan besar kemungkinan Anda juga gak jadi artis. Lebih bagus Anda dengar audio Netpi, suatu hari Anda yang akan isi audio Netpi ini karena Anda berprestasi di bisnis ini. Jadi pesan saya satu, dengarkan. Caranya adalah buat sederhana, buat dalam handphone Anda, gampang dicari, bikin namanya yang gampang dicari di posisi teratas contohnya. Ini hal-hal yang simple tapi dampaknya besar. Anda jangan taruh audio Netpi ini sampai entah disimpan di bagian mana, lebih gampang cari audio yang gampang Anda yang biasa Anda dengar. Jangan. Anda kalau perlu di handphone ini kan bisa disetting. CD audio ini dibuat yang namanya bookmark atau namanya di like gitu loh. Dikasih star gitu sehingga dia itu posisi teratas. Itu salah satu cara yang diajarkan di Atomic Habit. Bagaimana biar kita bisa membangun kebiasaan baru dengan membuat yang kita pingin bangun yang kebiasaan baru ini menjadi sederhana dan gampang dilakukan. Yaitu yang audio ini ya udah kita buat di dalam MP3 dan dibuat kayak di like atau di pin. Nah, biar dia berada di posisi teratas. Oke. Dampaknya besar, Anda boleh coba. Ingat yang saya cerita tadi di buku Atomic Habit ini, 1% perbaikan sehari cuma 1%, nggak gede, nggak pengaruh apa-apa hampir di hidup Anda. Maksudnya hari ini Anda tambah 1% yang bagus itu nggak membuat hidup Anda kesulitan banget, enggak, sama sekali enggak.
kurangi sedikit waktu nonton YouTube, kurangi sedikit waktu stalking Instagram. Itu udah banyak tiba-tiba waktu Anda. Saya sendiri termasuk juga hidup di zaman yang sama. Saya bukan hidup di zaman dinosaurus. Saya juga nonton YouTube dan saya suka nonton YouTube yang binatang liar lain sebagainya. Kadang sejam berlalu saya kaget loh. Dari sana saya jadi tahu bahwasanya ngeri banget yang namanya media sosial ini. Algoritmanya mendeteksi apa yang kita suka, ditampilin terus yang bikin kita terjebak di sana. Karena ingat, mereka cari duit di sana dan mohon maaf Anda bukan cari duit di sana. Anda mau bangun aset di Tianqi, mau freedom di Tianqi. Jadi dengarkan segala sesuatu, baca segala sesuatu yang dimana bisa membantu Anda berkembang di bisnis Tianqi Anda dalam bangun aset Anda. Oke? Dan yang keenam, hadir di setiap pertemuan One Vision dan pertemuan yang direkomendasikan oleh upline crown Anda. Ini pertemuan One Vision kita ada OP, NDTVS, tapi sementara hanya ada OP online kita. Kemudian ada namanya CM, ya. Terus ada 1 jam sebelum NDT ada CPM, yaitu yang malam ini. Selamat buat Anda yang pertama kali hadir dan pastikan bulan depan Anda tetap hadir. Dan tentunya pastikan Anda juga bawa banyak orang yang ikut ke acara CPM. Kenapa? Karena bisnis Anda berkembang ditentukan dari berapa banyak orang yang bisa Anda bawa ke pertemuan, khususnya pertemuan bersyarat. Pertemuan umum ya untuk umum, OP, NDT, VS. Tapi pertemuan bersyarat itulah yang namanya tempat Anda mengukur aset Anda sudah seberapa besar. Makin banyak orang yang hadir di pertemuan bersyarat seperti core meeting, core producer meeting, Royal Weekend, sama Crowd Live, makin besar bisnis Anda. Nah, ada sedikit tambahan Bapak Ibu. Di dunia online ini yang paling berbahaya adalah CPM seperti ini. Saya nggak tahu, saya nggak bisa melihat Anda. Apakah Anda sedang melihat, apakah Anda sedang menonton? Sama juga seperti Netpi. Apakah Anda daftar Netpi hanya sekedar untuk penuhin syarat, biar keren bisa dipasang di status Anda? Tidak ada gunanya. Tapi kalau Anda langganan Netpi, didengar, dipelajari, didengar, dipromosikan, diedifikasi kepada tim-tim Anda. Ingat itu. Ya. Sama seperti di pertemuan seperti ini. Di zaman online ini yang paling berbahaya adalah nggak ada yang bisa melihat Anda. Ya, Anda mungkin saat ini sedang duduknya, bukan duduk, Anda nonton CPM mungkin sedang tidur. Percaya saya, posisi sangat mempengaruhi kemampuan Anda menyerap sesuatu. Kalau Anda duduk dengan benar, contohnya di meja kerja, kalau nggak ada meja kerja, meja yang wajar duduknya benar, efeknya Anda lebih serius, apalagi mencatat. Tapi kalau Anda sambil tiduran di tempat tidur saat ini, ya mohon maaf, sambil tidur nanti lama-lama pegang, terus taruh handphonenya di samping ngorok. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Apalagi OP online kita juga di YouTube, nggak kelihatan Anda itu nonton atau tidak, nggak kelihatan. Dan menariknya Bapak Ibu, ya justru di kondisi seperti ini kelihatan Anda saat ini apakah mentalnya seorang karyawan atau Anda mentalnya pengusaha. Pengusaha tidak perlu dilihat siapapun, dia akan dengan sendiri benar-benar serius dengan apa yang dia kerjakan. Kalau lagi acara pertemuan, maka dia serius dengerin. Tapi kalau lagi dia ada langganan Netpi, tujuan langganan Netpi itu bukan untuk penuhin checklist PBO, enggak. Tujuannya kita upgrade ilmu. Kita tambah pengalaman, belajar dari pengalaman orang lain sehingga di lapangan kita lebih siap hadapi tantangan-tantangan yang ada. Bukan untuk checklist, bukan. Oke? Jangan keliru Bapak Ibu. Jadi saat ini ya untuk pertemuan-pertemuan online ini benar-benar Anda ikuti, nyimak benar-benar. Ya, benar-benar nyimak. Oke? Nah, ya ini balik lagi yang terakhir tadi adalah kebiasaan ketujuh soal edifikasi, konsultasi, dan no cross signing. Dan Bapak Ibu perlu sadari, edifikasi, konsultasi, dan no cross signing itu menjiwai seluruh daripada 7 langkah dan 7 kebiasaan tadi. Anda perlu masukin ini semua ke dalamnya karena ini pondasi yang paling utama. Ya, kalau Anda tidak lakukan, efeknya apa Bapak Ibu? Efeknya bisnis Anda tidak akan kuat. Saya sering sebut, kalau Anda punya satu bangunan yang dibangun hanya dengan bata, dikasih kayu, dikasih tepal, itu jadi bangunan. Bisa tidur di bawahnya bisa, tapi begitu hujan badai, hancur semuanya. Saat satu-satunya cara memperkuatnya adalah dengan memberinya semen. Dengan dikasih semen, hasilnya apa Bapak Ibu? Dia jadi kokoh dan kuat. Edifikasi, konsultasi, dan no cross lining itu adalah semen penguatnya. Oke, yang terakhir dari saya, Anda perhatikan gambar ini gambar yang sudah lama, ya, sering kita cerita.
Di bisnis ini, Anda bisa memilih jadi seekor cicak atau seekor laba-laba. Anda berhak memilih, karena ini hidup Anda. Jadi cicak artinya jadi seseorang yang punya ahli, seorang profesional. Ahli banget, ya. Entah ahli jualan doang atau apa, ahli banget. Dan apa yang Anda lakukan, itu sulit diikuti orang lain. Oke? Kalau laba-laba beda. Anda perhatikan mau laba-laba kecil, laba-laba besar. Yang dilakukan satu, yaitu membangun sarang sebanyak mungkin. Tujuannya apa? Duplikasi. Membangun jaringan di mana-mana, duplikasi di mana-mana. Pilihan di tangan Anda, Bapak Ibu. Kalau Anda pilih pingin passive income, ya, apapun yang Anda kerjakan, pastikan bisa diduplikasi. Pastikan bisa diduplikasi. Dan satu hal penting, Bapak Ibu, apa yang saya cerita tadi, Anda serap, Anda pakai itu untuk diri Anda. Tapi ingat, kalau Anda hanya serap dan pakai, Anda akan jadi cicak. Karena Anda ahli. Ya, Anda ahli dalam impian Anda. Anda ahli dalam jual produk ke pelanggan Anda. Anda ahli dalam presentasi. Tapi grup Anda nggak ada satupun yang belajar dan berkembang. Akhirnya apa terjadi? Anda sendirian terus. Apa yang terjadi? Selamanya Anda akan jadi cicak. Kalau butuh makan, cari makan. Kalau kegencet pintu, satu kaki Anda pincang, cari makannya susah. Bisa jadi mati jadi cicak kering. Tapi kalau Anda bijak, Anda bangun aset, ya, jadilah laba-laba. Bangun aset di mana-mana, duplikasikan di mana-mana. Di setiap sudut di mana-mana bisnis Anda duplikasikan 7 kebiasaan tadi sehingga bisnis Anda bisa berkembang dengan besar. Sekian dari saya, ayo kita jaga kesehatan bersama, kita ikuti protokol pemerintah, stay at home, ya, kita sama-sama jaga, semoga ini segera berlalu. Terima kasih dari saya, selamat malam.